Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Mari kita semua untuk senantiasa memuji Allah, karena sebenarnya kemanapun wajah kita palingkan ya, di situ sesungguhnya ada kekuasaan Allah. Karena apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami, semuanya tidak akan terjadi begitu saja, kecuali itu adalah dengan izin Allah, dengan fasilitas yang sudah disediakan oleh Allah, yang semuanya sudah diatur secara sempurna oleh Allah. Kita tinggal menjalaninya. Apapun yang sudah Allah kehendaki, itu kita terima dengan ikhlas sebagai perwujudan dari kita ridho ya terhadap segala apapun ketentuan dari Allah. Dan ini juga untuk jadi pengingat untuk diri saya sendiri juga, bahwa ya harus benar-benar diingat-ingat dan ditelusuri ya diri kita sendiri, karena sebenarnya ketika kita masih mengeluarkan kata-kata yang berbau keluhan ya, keluhan karena memang lisan itu kan cerminan hati ya. Kalau pikiran, perasaan dan hati kita ada energi-energi yang berbau keluhan, di samping itu ada energi yang sangat rendah, dan yang paling parah, keluhan itu sebenarnya sebagai bentuk komplain kepada Allah, atau sebagai bentuk bahwa kita tuh belum ridho dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ahli syukur. Semoga dengan begitu kita layak ya untuk selalu ditambah lagi nikmatnya, seperti janjinya Allah tentang la in syakartum, yaitu ya Allah akan tambah kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berhati-hati bahwa ketika kita kufur nikmat ya, tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah, tidak bisa mengapresiasi semua kekuasaan Allah, tidak bisa melihat dari sudut pandang kebaikan, itu sebenarnya ciri-ciri dari orang yang kufur nikmat ya, nauzubillah min dzalik. Dan bahwa orang yang kufur nikmat itu ya harus hati-hati, karena azab Allah sangat pedih ya untuk orang-orang yang tidak bisa mensyukuri apa yang sudah Allah beri kepada kita. Nah, alhamdulillah untuk hari ini kita mengulas sedikit ya tentang positive self-talk ya. Kenapa ini saya sering sisip-sisipkan di materi saya? Karena positive self-talk ini tidak akan kita sebagai orang Islam yang beriman, di mana bab tentang positive self-talk itu ternyata banyak sekali ya dituntunkan oleh Allah melalui firman-Nya, dan dituntunkan oleh Rasulullah ya melalui hadis-hadis yang sahih ya tentang positive self-talk, tentang menjaga lisan untuk senantiasa dalam kondisi positif. Itu tidak akan semata-mata Allah menuntunkan di dalam ayat-ayatnya. Seperti kalau kita bahas ayatnya nanti butuh waktu yang panjang ya, saya sebutkan aja, nanti boleh dicek ya sama teman-teman. Tentang di Quran surat An-Nisa ya ayat 114, Quran surat Qaf ayat 18, Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, dan juga surat Al-Ahzab ayat 58 ya, surat Al-Hujurat ayat 12, surat Al-Zariyat ayat 23. Itu semuanya adalah surat-surat yang Allah firmankan dan Allah tuntunkan untuk senantiasa kita berpositif self-talk ya, untuk berpositif dalam menjaga lisan senantiasa dalam kondisi positif.
Kemudian Rasulullah juga seperti itu ya. Dalam contohnya ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disampaikan oleh Rasulullah bahwa keselamatan manusia itu tergantung kepada kemampuannya dalam menjaga lisannya. Ya, itu hadis riwayat Bukhari ya. Kemudian ada lagi hadis riwayat Bukhari Muslim ya, yang menuntunkan bahwa ketika kita tidak memungkinkan untuk bisa berkata baik ya, mungkin saja kita sedang marah, mungkin saja kondisi kita sedang tidak baik psikologisnya atau apa, itu Rasulullah menuntunkan untuk lebih baik diam. Nah, jadi bicaralah ketika kita dalam kondisi positif, bicaralah ketika betul-betul perkataan kita itu mengandung manfaat, betul-betul perkataan kita itu adalah kata-kata yang mendatangkan kebaikan, itu baru kita berbicara. Kalau seandainya bicara kita tidak memungkinkan untuk kondisi-kondisi seperti itu, Rasulullah menuntunkan kepada kita lebih baik diam. Karena diam dalam kondisi seperti itu lebih menyelamatkan dunia akhirat kita. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad juga, ya, lebih banyak diam itu ya menyingkirkan dari setan ya. Kemudian itu lebih memudahkan untuk urusan agamamu. Ya, ini dalam hal ini kita tetap harus proporsional dan pas gitu ya, kata-kata yang pas di dalam waktu yang pas, kemudian di dalam urusan yang pas. Itu ternyata ya jika semuanya pas itu ternyata mempunyai powerful tersendiri yang muncul dari dalam diri kita jika semuanya dalam kondisi yang tepat ya. Susunan kata-katanya tepat, disampaikan di waktu yang tepat, kemudian disampaikan di dalam suasana yang memang membutuhkan kita mengatakan kata-kata itu gitu. Jadi memang jika semuanya tepat, itu insya Allah hasilnya powerful ya. Kenapa kok self-talk ini lebih kita harus perhatikan? Ternyata apa yang sudah dituntunkan oleh Allah di dalam firman-Nya, apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis sahih itu tadi, itu ternyata relevan banget gitu ya dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli psikologi ya, bahwa kita harus lebih memperhatikan seni berkomunikasi atau bicara kepada diri kita sendiri sebelum kita bicara kepada orang lain. Kenapa? Ternyata dalam satu hari kita bicara sama orang lain, menurut penelitian ya, bahwa kita bicara sama orang lain itu jumlahnya untuk laki-laki hanya sekitar 7 sampai 9.000 kata saja. Jadi 7.000 itu untuk yang misalnya laki-laki lebih agak pendiam gitu ya. Seperti Mas Andi, Mas Alpan. Ada lagi yang pendiam lagi. Yang saya lebih banyak dekat, soalnya sering berinteraksi sama Mas Andi, Mas Alpan. Dia bicaranya kalau lagi penting aja misalnya. Kalau yang laki-laki lebih banyak bicaranya, itu paling sekitar ya paling banter juga 9.000 kata gitu ya. Nah, kalau perempuan dalam satu hari 20.000 sampai 25.000 kata ya. Jadi laki-laki jangan komplain ya kalau perempuan itu lebih cerewet, lebih banyak bicaranya, karena memang secara fitrah begitu. Nah, jadi yang perempuan yang agak pendiam saja itu 20.000 kata. Jadi perempuan yang banyak bicara gitu ya, yang cerewet, lebih banyak kecerdasan verbalnya, misalnya seperti saya gitu ya. Nah, makanya Pak Dwi itu senang banget kalau saya ngajar gitu ya di luar, karena saya udah capek, udah banyak keluar kata-kata kali, sampai di rumah kan sudah habis gitu, sampai di rumah tinggal yang bermanis-manis saja gitu. Nah, itu ya untuk berbicara kepada orang lain. Ternyata kita berbicara kepada diri kita sendiri dalam satu hari adalah 55.000 sampai 60.000 kata dalam sehari. Jadi kenapa kita harus lebih dulu membereskan self-talk kita, yaitu komunikasi kepada diri kita sendiri, karena jauh sekali gitu. Kalau kita sudah beres
dengan perkataan dan seninya sudah luwes untuk berkomunikasi dengan diri sendiri, insya Allah itu adalah modalitas untuk kita beres juga berkomunikasi dengan orang lain. Karena biasanya orang yang sudah menemukan polanya terhadap diri sendiri, misalnya pada saat nggak enak hati, bagaimana meng-up-nya kepada diri sendiri, sudah ketemu polanya. Oh, ternyata kalau aku lagi sedih, aku harus cepat-cepat berbicara apa, misalnya aku ikhlas ya Allah, aku pasrah ya Allah, seperti kemarin misalnya gitu. Kemudian ada sesi untuk cooling down dulu sebentar. Ini semuanya terjadi atas izin Allah. Ya Allah, kalau memang izinmu, aku terima ya Allah, aku ikhlas ya Allah, aku pasrah ya Allah. Misalnya itu cara berkomunikasi dengan diri. Kemudian akhirnya muncul ketenangan, muncul pikiran jernih. Nah, ketika berpikiran jernih, kita akan sangat mudah berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kenapa harus dibereskan dulu? Selain jumlahnya itu sangat besar dalam satu hari, ya, dan itu seringnya tuh, ya kenapa harus kita pelajari betul? Karena yang muncul itu seringnya itu tidak disadari, ya. Kenapa bisa dikatakan tidak disadari? Jadi ini yang harus kita perhatikan ya. Respon pertama yang keluar dari lisan kita itu adalah cerminan hati kita, bisa cerminan pikiran kita dan perasaan kita, ya. Coba ingat-ingat, ketika lisan kita lebih banyak mengeluarkan respon yang negatif, itu sebenarnya sebuah pertanda bahwa hati kita, keimanan kita itu harus butuh diperbaiki. Karena orang yang keimanannya beres, insya Allah kualitas kata-katanya pun baik, ya. Jadi kata-kata baik itu hanya disampaikan oleh orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang kondisi keimanannya sedang baik, karena keimanan itu fluktuatif, ya. Jadi kita kembali lagi harus mengamati diri kita sendiri dalam satu hari, apa sih yang sering keluar dari kata-kata kita? Apakah kata-katanya lebih banyak keluhan? Apakah kata-katanya lebih banyak berbau kesyukuran? Apakah lebih banyak optimisme misalnya gitu ya, untuk memberikan motivasi kepada diri kita sendiri yang akhirnya melahirkan etos kerja yang bersemangat? Apakah ketulusan kita dalam berniat itu benar-benar sudah murni karena Allah atau ada tujuan yang lain? Itu sangat berpengaruh terhadap apa yang nanti keluar daripada lisan kita, gitu. Mari kita amati diri kita sendiri. Itu karena itu adalah satu sistem di dalam diri kita, maka ketika hati terganggu, lisan kita pun kualitasnya akan menurun. Ketika hati terganggu, ketika keimanan kita sedang drop, kualitas kita itu otomatis ya, munculnya pun adalah pola-pola dari kata-kata yang memiliki energi yang sangat rendah dan melemahkan, ya waktu itu disampaikan itu yang force, ya, energi yang melemahkan. Bahkan ketika saya menerapi, ya, karena saya pun belajar ilmu kinesiologi, ya, kinesiologi dan grafologi, ya. Grafologi itu ada melihat emosi seseorang, melihat kondisi psikologi seseorang dari tulisannya atau dari tanda tangannya, ya. Kalau kinesiologi melihat energi yang dimiliki oleh seseorang pada saat itu, apakah sedang ada dalam kondisi force atau yang garis tengah ke bawah itu yang melemahkan, ya, ataukah dalam kondisi power, garis yang ke atas itu bisa dicek dari kinestetiknya, dari kinesiologinya. Itu bisa dicek nanti insya Allah kalau kita ketemu secara offline, ya, kita akan buktikan sendiri. Jangankan diri kita, ya, sebagai manusia, itu pernah, mungkin teman-teman juga pernah menerima ilmunya atau informasinya, ya, bahwa ketika ada 2 botol gelas air mineral, yang satunya ditempelkan dengan kata-kata yang baik, ya, saya bahagia, saya ikhlas, saya pasrah, misalnya kayak gitu, terima kasih ya Allah, itu tempelkan. Kemudian yang satu lagi tempelkan dengan kata-kata penuh dengan keluhan dan penuh dengan makian, ya. Ngomongnya gimana, pokoknya kira-kira penuh dengan makian gitu, ya, ditempelin gitu, ya.
Itu ternyata setelah diteliti ya, kristal-kristal yang ada di dalamnya itu ternyata sangat berbeda ya. Di air yang, dan kemudian air yang kata-katanya ditempeli kata-kata baik itu lebih lama jernihnya ya, yang ditempeli kata-kata yang buruk itu lebih cepat keruh gitu ya. Kemudian setelah diteliti ya, di bawah mikroskop ya, ternyata air yang ditempeli kata-kata yang baik itu tadi, itu ternyata kristal-kristalnya tuh sangat indah ya. Teman-teman boleh cek ya di boleh browsing ya, boleh googling seperti apa bentuk kristalnya, itu sangat indah ada di situ. Kristal-kristal dari air yang ditempeli kata-kata yang baik ya. Dan yang buruk itu seperti apa? Sangat berantakan dan dilihat itu nggak enak gitu ya. Sementara di air yang ditempeli kata-kata yang baik itu kristalnya itu sangat indah dengan warna-warna yang indah gitu ya, dengan susunan kristal yang indah, itu bisa dilihat ya. Air yang mungkin kita pikir ini adalah mungkin benda mati gitu ya, itu saja responnya tuh berbeda gitu ya terhadap kata-kata yang baik dan tidak. Bayangkan itu kita sampaikan kata-kata yang kita ucapkan sendiri, yang didengar oleh telinga sendiri, dirasakan oleh perasaan kita sendiri yang jumlahnya lebih banyak dari yang kita sampaikan kepada orang lain, kita sampaikan setiap harinya, di mana tubuh kita ini ya 80% terdiri dari cairan darah gitu ya. Kalau kita ucapkan kata-kata yang buruk, wajar saja kalau seandainya energi yang kita miliki itu, kalau misalnya kata-katanya sering berbau sesuatu keluhan dan energi rendah, itu wajar saja kalau kita cepat capek, merasakan sakit, merasakan cepat ya ada kelelahan, kemudian kita kurang mau berdaya gitu ya, malas melakukan pekerjaan, pengennya mager-mager terus misalnya kayak gitu ya, ada tugas malas untuk segera dilakukan gitu ya, itu kita harus cek ya energi kita seperti apa. Nanti kalau untuk membuktikannya kita pas ketemu kapan ya, nanti di kinesiologi, bahwa ketika orang mengatakan sesuatu yang baik yang benar itu ya, energinya itu dicek ya, energi dicek itu sangat kuat dan itu nggak bisa dibohongi gitu, semua orang juga bisa melakukannya. Teman-teman juga bisa melakukan pada diri sendiri dan juga bisa sama temannya gitu ya. Suruh mengatakan sesuatu yang buruk gitu ya, sesuatu yang melemahkan, kemudian cek kekuatan tangannya, itu akan dengan sendirinya akan lemah gitu loh. Itu namanya kinesiologi ya. Kalau grafologi itu dari tulisan disuruh tanda tangan. Nah, di bawah garis tanda tangan itu akan terlihat ya, emosi seseorang itu ada di level apa, itu akan terlihat ada ininya. Nah, seperti itu ya, betapa kita sangat penting untuk memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulut kita, karena itu otomatis ya, ketika lisan kita dijaga, itu adalah sebagai pertanda bahwa pikiran kita pun terjaga, karena cerminan itu tadi ya, lisan itu kan cerminan pikiran, cerminan perasaan, cerminan hati ya. Ketika lisan seseorang buruk dan melemahkan, itu jelas kondisi pikiran, perasaan, dan hatinya sedang dalam kondisi tidak baik. Gitu. Keimanan itu sebagai parameter keimanan seseorang juga gitu loh. Nah, seperti itu ya, kenapa penting banget ya, karena kembali lagi itu adalah menentukan ya level energi kita ada di mana. Kemudian apa yang kita sampaikan itu self talk itu ya, kepada kata-kata yang kita sampaikan kepada diri sendiri itu sangat membentuk self image kita ya. Jadi image kita terhadap diri sendiri positif atau tidak, itu juga sangat tergantung dari kualitas kata-kata yang keluar dari diri kita sendiri. Kita yang percaya diri misalnya ya, kita yang optimis, kita yang etos kerjanya sangat bersemangat, sangat kuat, itu insya Allah image yang terbentuk kepada diri sendiri itu berawal dari apa yang sering keluar dari mulut kita ya. Karena self talk itu adalah sesuatu memang yang sangat menentukan kita nantinya tuh akan jadi seperti apa gitu. Dan
kita saat ini adalah hasil dari akumulasi self-talk kita yang beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu tuh self-talknya seperti apa kita saat ini, maka ketika kita mau menentukan akan seperti apa kita di masa datang, maka mulailah kita dengan men-self-talk kata-kata yang berbau afirmasi atau keoptimisan ya, agar energi kita tetap tersuplai, tetap terjaga di dalam energi yang senantiasa positif, kemudian senantiasa melakukan memperbaharui niat kita ya, karena hati yang terbolak-balik itu, sehingga terkadang niat itu tanpa sadar kita melihat orang berbuat kebaikan gitu ya. Ya Allah, orang itu kok tulus banget, bagi-bagi ilmunya gitu ya, bagi-bagi makanan atau apa, langsung niat kita positif. Nanti ngelihat lagi orang lain di jalan seperti apa, itu bisa berubah saat itu juga gitu. Begitu cepatnya hati kita berubah sesuai dengan apa yang kita lihat gitu ya. Makanya dengan siapa kita sering bersama-sama juga akan sangat menentukan seperti apa kualitas diri kita. Kemudian apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita alami pun mempengaruhi kondisi kita dalam berself-talk. Makanya penting untuk bersama-sama dengan orang yang positif, senantiasa positif, karena kita akan ikut dipositifkan gitu ya. Karena orang-orang yang positif itu tidak hanya membuat dirinya positif, tapi orang yang positif pun akan bisa menetralisir ya orang-orang yang negatif di sekitarnya. Dan orang yang positif yang tulus itu energinya kan tinggi. Nah, itu akan bisa menetralisir banyak orang-orang yang mempunyai kondisi energi yang negatif. Jadi kata-kata ini sangat penting, apalagi jika kualitas kata-katanya lebih kepada menguatkan spiritual, di mana yang sudah pernah saya bahas juga bahwa kondisi spiritual itu adalah kontribusi yang terbesar yang diberikan kita kepada diri kita sendiri, ya, yaitu 50%. Maka ketika kualitas kata-kata yang diucapkan itu berbau spiritual yang menguatkan kejiwaan kita, maka emosional kita juga akan terjaga dengan kualitas spiritual kita yang baik. Misalnya ya, kata-kata yang baik. Ya Allah, terima kasih atas segala kemudahan yang selama ini Engkau lakukan, Engkau berikan kepadaku ya Allah. Hamba siap menerima kemudahan-kemudahan yang akan kemudahan-kemudahan selanjutnya. Seterusnya lagi dan lagi selamanya ya Allah. Nah, itu misalnya contohnya ya, afirmasi yang berbau spiritual itu apa? Yaitu yang selalu melibatkan Allah dalam setiap kata-katanya ya. Bismillah, setiap hari aku semakin, karena Allah aku setiap hari semakin bersemangat, setiap hari semakin sehat, semakin bahagia, semakin nyaman, bertemu dengan siapa aja merupakan sesuatu yang menyenangkan buatku. Terima kasih ya Allah, terima kasih atas semuanya yang baik ya Allah, dan mudahkanlah aku melihat segala sesuatu yang baik. Alhamdulillah, misalnya kayak gitu. Itu ketika kita ucapkan pada diri kita sendiri, itu insya Allah teman-teman bisa merasakan sendiri nanti perbedaannya. Ketika kita sadari ini yang keluar dari mulut ini banyak apa sih, banyak berupa keluhan atau apa sih gitu. Kemudian kita ingat-ingat, oh ternyata lebih banyak keluhan. Itu harus ada fase menjeda dulu ya. Beri ruang dan waktu untuk kita jeda, untuk kita bisa mentafakuri gitu ya. Aku ini lebih banyak mengeluarkan kata-kata apa nih gitu sehari-harinya. Karena kalau kita jalan terus gitu ya, kalau nggak jeda itu kita kesulitan untuk melihat diri kita tuh seperti apa gitu. Nah kalau sudah berjeda, oh iya benar. Kemudian segera rubah. Kalau terlanjur keluar kata-kata yang buruk, segera cancel. Misalnya, aku tuh kalau makan bakso pedes-pedes tuh biasanya sakit perut sih gitu. Itu kan dulu gitu. Nah itu langsung di cancel. Tapi itu kan dulu. Mungkin sekarang enggak, jadi coba aja makan bakso lagi yang pedes. Siapa tahu. Nah dengan positif. Yang negatif langsung cancel, ganti yang positif. Kemudian
segala sesuatu yang terjadi yang kita lihat itu negatif ya gitu ya pada diri orang lain atau kejadian, langsung juga agar tidak masuk ke dalam bawah sadar kita, tapi kan itu dia gitu, yang itu kan dia tabrakan sampai kayak gitu kan yang dialami sama dia gitu, belum tentu sama aku, itu kan sama dia gitu. Jadi kita langsung nggak khawatir gitu. Kalau misalnya kita melihat ada yang tabrakan sampai berdarah-darah kayak gimana, langsung pasti psikis kita langsung naik, langsung terganggu. Kayak gitu, ya Allah, nanti kalau aku tabrakan gimana? Itu biasanya tanpa sadar merasuk dengan apa yang kita lihat kalau tanpa ada filter dalam diri kita, seperti itu. Ya mungkin begitu dulu untuk hari ini ya teman-teman ya. Jadi closingnya demikian juga dalam menghadapi klien, menghadapi siapapun dan menghadapi apapun, ketika dimulai dengan self talk yang positif, rasakan sendiri energi itu sangat luar biasa dan sangat membuat suasana hati itu bisa berubah seketika gitu. Karena sekali lagi perilaku kita ya, tindakan kita itu sangat ditentukan oleh suasana hati kita. Dan suasana hati kita sangat ditentukan oleh pikiran kita. Dan pikiran kita itu adalah melahirkan self-talk itu tadi. Jadi kalau kita mau merubah nasib kita ke depan, mulailah dengan merubah self-talk kita untuk senantiasa dalam kondisi yang positif. Agar kalau positif, akhirnya terpola positif. Kalau orang yang tidak sadar selalu mengeluarkan kata-kata negatif, tapi dilatih terus secara konsisten untuk positif, maka self-talk negatifnya itu lama-lama akan hancur, akan hilang sendiri. Lama-lama kita hidup dalam kondisi self-talk yang positif. Jadi insya Allah bagaimana kita ke depan, nasib kita ke depan itu sudah kelihatan dari bagaimana kita berself-talk. Seperti itu untuk hari ini teman-teman ya, semoga bermanfaat ya. Dan itu mudah-mudahan menjadi semangat tersendiri, menjadi bisa mencas ya energi teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.